Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi ya teman-teman di SC1 ya, yang kita pernah berjumpa. Saya mengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan untuk kelas SC1. Oke, sebelumnya mungkin SC2 belum familiar ya dengan saya, jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Utami, teman-teman bisa memanggil saya dengan Ibu Anis atau Ibu Nisa. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini mungkin sudah dibahas ya kemarin di pertemuan ketiga. Kita akan remember lagi nih materinya. Jadi ini teman-teman kalau misalnya di kelas sudah mengikuti perkuliahan, kemudian pengen biar lebih mendalam lagi membahas tentang SPK, itu bisa melihat dengan video ini. Kemudian pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang struktur komponen sistem pendukung keputusan. Di sini saya mengampu mata kuliah SPK bersama dengan Ibu Yohani. Ya, untuk mungkin yang mengajar di SC2 ya, kalau saya kan di SC1. Oke, jadi pada pertemuan ketiga ini untuk apa sih kita mempelajari tentang pertemuan tentang kali ini, yaitu untuk menganalisis masing-masing komponen sistem pendukung keputusan. Nah, di sini sebelum masuk backend setelah UTS kan kita akan membahas tentang metode lah. Sebelumnya kita harus mengetahui arsitektur sistem pendukung keputusan. Jadi di sini arsitekturnya tuh ada 4 ya. Yang pertama tuh diingat ya teman-teman. Subsistem manajemen data. Jadi kalau dalam sebuah sistem itu kita juga membutuhkan sebuah data. Jadi, subsistem manajemen data itu memasukkan satu database yang berisi data yang relevan untuk suatu situasi dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database atau data DBMS atau database manajemen sistem. Mungkin di sini sudah ada yang pernah mengambil mata kuliah basis data ya, sudah familiar mungkin sudah tahu ya beberapa aplikasi yang mungkin kita gunakan ataupun teman-teman yang mungkin mengambil pemrograman web gitu kan sudah tahu. Kemudian yang kedua yaitu subsistem manajemen model. Nah, merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model keuangan, misalnya keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lain yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat. Jadi kalau dalam kita kan ilmu eksak ya, jadi kita membutuhkan suatu dataset yang kuantitatif, jadi ada nilai angkanya tuh, jadi enggak kualitatif. Jadi kalau dalam SPK kan nanti ada nilai atribut ya dari suatu variabel. Nah, kita beri nilai angkanya, baru kita lakukan perhitungan tergantung teman-teman ini disesuaikan dengan dataset dan masalahnya ini mau menggunakan perhitungan yang mana. Kalau misalnya sudah sampai tahap metode ya, ini kan juga bisa diaplikasikan mungkin kalau besok teman-teman untuk mengambil judul TA ya, ini sambil menyelam minum air ya, jadi kita sekalian belajar SPK, nanti setelah lulus nanti mata kuliah ini kan nanti bisa, wah saya dapat inspirasi judul skripsi saya kan, cepat lulus kan ya. Kemudian yang ketiga, subsistem antarmuka pengguna. Jadi pengguna berkomunikasi dengan dan memerintahkan sistem pendukung keputusan melalui subsistem tersebut. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari sistem. Jadi kan dalam sebuah sistem itu nggak mungkin nggak ada antarmuka pengguna atau interface ya. Jadi mungkin ada, misalnya kalau kita membuat misalnya ya contohnya kalau SPK dengan menggunakan web, nah di webnya itu ada apa aja, pengguna bisa mengaksesnya. Misalnya kalau kita mau masuk, ada adminnya yang mengontrol semua menunya. Nah, adminnya itu masukinnya user dan password itu masing-masing user dalam sistem itu beda-beda. Ada admin, pengunjung mungkin, atau tergantung ya itu dari sistemnya tuh mau dibikin gimana, terus beranda, kemudian kita ingin menampilkan informasi apa, itu kan kalau bisa yang bisa dipahami. Jadi kalau mungkin teman-teman ingin membuat sebuah sistem kan bisa ada modulnya gitu, cara penggunaannya. Nah itu ini just sharing saja sih sebenarnya. Kemudian subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem tersebut mendukung semua subsistem lain atau bertindak langsung sebagai suatu komponen independen dan bersifat opsional.
Jadi dalam sebuah sistem itu nggak mungkin tidak ada knowledge ya, mesti ada knowledge-nya. Knowledge dalam sebuah sistem. Masa kita membuat sebuah sistem nggak ada knowledge-nya, kan ya aneh gitu kan ya. Nah, di sini mungkin gambarannya, di sini ada data eksternal, kemudian kita masuk ke manajemen data, di sana ada manajemen model, subsistem berbasis pengetahuan, kemudian ada antarmuka penggunanya. Gitu. Jadi dalam sebuah sistem, kurang lebih seperti itu ya untuk SPK, tapi kalau mungkin teman-teman ingin mengimprove lebih lanjut, wah saya rasanya ini kurang Bu, saya pengen lebih gitu, it's okay, malah lebih bagus kata didapat nilainya. Kemudian untuk referensi SPK kan banyak sekali. Kalau bisa teman-teman sering membaca jurnal ataupun jurnal, kemudian nanti kan juga bisa mendapatkan inspirasi terkait SPK ya. Kemudian subsistem manajemen data tadi kan sudah disebutkan kan 4 ya. Kemudian ini kita beri pengertian satu persatu yang subsistem manajemen data. Jadi di dalam elemen subsistem manajemen data itu ada database sistem pendukung keputusan. Jadi ada database-nya, nggak mungkin kan sistem itu nggak ada database-nya. Kemudian ada sistem manajemen database sama saja. Kemudian directory data dan fasilitas query, jelas ada fasilitas query ya kalau sudah ada database-nya ya. Nah, di sini contohnya ya, di sini ada sumber data internal, mungkin ya ini cuma sebagian contohnya saja, ada keuangan, pemasaran, produksi, personalia, lainnya. Kemudian kita sumber data eksternalnya diekstraksi dari juga hasilnya juga dari data privat, kemudian di database DSS, kemudian ada SMBD-nya, nah baru ada fasilitas query, directory data. Nah, dari hasil SMBD itu ada SMBD, sistem manajemen database itu ada manajemen dialog, model, dan manajemen pengetahuan. Ini contohnya saja. Nah, ini subsistem manajemen data, tadi ada database-nya. Dari database itu, diingat-ingat ya teman-teman, ada 3. Data internal, eksternal, privat, atau personal. Nah, ekstraksi. Ekstraksi itu apa sih? Dalam membuat sebuah database, sering diperlukan adanya koneksi ke data warehouse. Coba teman-teman nanti searching ya, data warehouse itu apa ya? Itu kan sekarang lagi ngehits sekali ya, apalagi dalam big data ya, kalau teman-teman tertarik juga ya interest untuk penelitian big data itu juga lagi ngehits ya ini di luar SPK ya, tapi bisa juga nanti kita bikinnya dari data big datanya itu tergantung masing-masing orang ya kalau untuk big data. Kemudian proses pemindahan data-data dari database operasional ke dalam data warehouse atau database yang khusus digunakan untuk analisis disebut proses ekstraksi. Nah, itu merupakan pengertian dari ekstraksi. Kemudian ekstraksi juga menangani pengambilan data dari sumber-sumber data eksternal dan data. Oke, untuk organisasi data, jadi, apakah dalam pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan diperlukan pembuatan database khusus atau penggunaan data dari online transactional processing atau OLTP? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa meninjau sifat dasar OLTP dan sistem pendukung keputusan. OLTP itu merupakan sistem operasional yang dibangun untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Nah, ini subsistem manajemen data, kesulitannya yaitu kompleks dan terlalu terstruktur. Sistem lebih didesain ke arah performance lebih tinggi untuk transaksi daripada untuk dianalis. Data yang ada tidak selalu berguna untuk analis. Jadi ada data-data yang mungkin tidak kita pakai, tapi nggak selalu digunakan. Itu kan jadi boros ya datanya. Nah, kemudian data elemen yang sama bisa didefinisikan secara berbeda. Contoh, tanggal itu kan tipenya date, dan ada yang bertipe varchar. Mungkin kalau varchar di database itu nama, kemudian nama produk, kemudian kalau integer itu mungkin kalau ingin passwordnya angka semua, tapi biasanya kalau password varchar ya.
Kemudian data disebar dalam banyak sistem sehingga sulit untuk melakukan analisis secara langsung. Analisis pada OLTP bisa menurunkan performance transaksi. Nah, ini contohnya ya, subsistem manajemen data bisa teman-teman mungkin sudah beberapa teman-teman mahasiswa di sini sudah menggunakan ya, bahkan sudah familiar gitu. Jadi contohnya misalnya Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, MySQL, dan lain-lain. Kemudian, apakah sistem akan berbasis standalone atau client server berbasis desktop atau berbasis web? Hal itu perlu diperhatikan karena sistem DBMS memiliki keunggulan pada masing-masing arsitekturnya. Kemudian, platform sistem operasi yang digunakan, kemudian besarnya data, pentingnya dukungan keamanan. Nah, untuk dalam sistem manajemen data itu ada fasilitas query, merupakan fasilitas untuk menyediakan akses data ke database serta manipulasi data dalam database. Fasilitas tersebut menjawab bagaimana kebutuhan informasi dari user bisa dipenuhi oleh database. Jelas ya kan, kalau ada data itu mesti ada query-nya ya. Kemudian directory data merupakan sebuah katalog dari semua data yang ada dalam database. Isinya definisi data. Fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan mengenai ketersediaan item-item data, sumber, dan makna eksak dari data. Oke, kemudian tadi kan sudah subsistem manajemen data, kemudian selanjutnya subsistem manajemen model. Nah, model itu merupakan abstraksi dunia nyata menjadi bentuk simbolik dengan tujuan ya, menyederhanakan, meminimalkan biaya, dan meminimalkan risiko agar terlihat lebih efektif. Sebuah model akan sangat tergantung pada yang pertama, variabel waktu. Jadi kalau model itu mempertimbangkan dari variabel waktunya itu tetap atau tidak. Kemudian hasil, acak, terdistribusi atau pola. Nilai awal ada atau tidak ada. Nah, ini subsistem manajemen model, ini ada beberapa contoh, ini ada model ikonik, analog, dan simbolik. Nah, subsistem manajemen model itu keuntungannya yaitu dapat mereduksi biaya. Waktu mudah dimanipulasi, mendekati real system, jadi selalu terupdate ya. Lebih pasti dapat menganalisis permasalahan yang kompleks, bisa digunakan sebagai bahan latihan. Jadi mungkin kalau di sini besok akan menggunakan manajemen model, nanti bisa mengurangi jumlah biaya, kemudian waktunya, kemudian kita bisa manipulasi, dan lain-lain. Nah, komponennya itu ada basis modelnya tuh contohnya model strategis, taktikal, operasional building block. Kemudian sistem manajemen basis model, model directory, model eksekusi, intelijensi, dan perintah. Nah, dalam subsistem manajemen model itu, langkah pembangunannya, kita studi kelayakan intelijensi. Jadi, kita identifikasi masalahnya. Misalnya, kalau kita mau pemilihan beasiswa gitu. Kita identifikasi ternyata waktu itu di sistem itu masih manual. Jadi, kita membutuhkan suatu sistem untuk membantu universitas supaya lebih cepat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa mana yang bukan mungkin lagi yang keluarannya nanti mahasiswa itu kriteria mana aja yang cocok untuk mengambil beasiswa tersebut. Kemudian kita kumpulkan datanya, kita minta kalau misalnya teman-teman di sini sudah familiar dengan kaggle.com gitu bisa diakses ya, gitu juga banyak sekali dataset yang open ya. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada narasumber tapi kita tinggal download saja, kemudian klasifikasi masalah hingga akhirnya terbentuk sebuah pernyataan masalah. Kemudian kita rancang. Nah, kita rancang setelah kita punya datasetnya itu. Jadi sebelumnya setelah kita tahu datanya itu, kita juga bisa mengimplementasikan mau kemana ini kita hitung supaya nanti bisa diambil keputusannya sebelum ke perancangan sebenarnya. Kemudian kita rancang desain. Kalau saya sih sendiri kalau untuk rancang nggak ada ya, kalau dalam sebuah sistem tuh langsung saja kehitungan terus diimplementasikan ke sistem. Tapi kalau mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa di sini yang harus merancang kayak ngorek-ngorek, oh ini kayaknya bikinnya seperti ini menunya kayak gini kan. It's okay itu kebebasan ya. Kan tiap orang kan juga berbeda-beda ya pola pikirnya. Kemudian ketiga yaitu pemilihan choice.
Setelah pada tahap desain ditentukan berbagai alternatif model beserta variabel-variabelnya, pada tahap ini akan dilakukan pemilihan modelnya termasuk solusi dari model tersebut. Oh, ini baru milih model. Oke. Kemudian subsistem antarmuka pengguna. Nah, di sini dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sebagai sistem manajemen antarmuka pengguna. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman bisa baca. Kemudian kalau sambil download ya di materi, jangan lupa kemudian untuk materi pertemuan ketiga. Kemudian sistem antarmuka pengguna itu memberikan antarmuka pengguna grafis. Jadi ada grafisnya ya kan. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti membuat sebuah sistem, di sini mungkin sudah ada ya yang pernah membuat sistem. Jadi mungkin kalau ada gambar yang bergerak atau tulisannya bergerak ataupun tulisannya kalau kita klik itu gede, nah itu mungkin antarmuka pengguna. Kemudian mengakomodasi pengguna dengan berbagai alat input, menyajikan data dengan berbagai format dan alat output. Jadi kita menyajikan itu bisa berbagai format, mungkin bisa XLS, kemudian bisa banyak sekali ya formatnya. Kemudian memberikan pada pengguna kapabilitas bantuan prompting, diagnostik, dan routing saran, atau semua dukungan fleksibel lainnya. Kemudian memberikan interaksi dengan database dan basis model. Yang terakhir yaitu menyimpan data input dan output. Jadi dalam sebuah sistem itu nggak mungkin kan kita nggak ada inputan, jadi mesti ada inputan, kemudian proses, kemudian outputnya hasilnya seperti apa. Itu tergantung dari identifikasi masalahnya, mau kita hasil outputnya seperti apa. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan grafis berwarna, grafis 3 dimensi. Itu seperti tadi di depan. Kemudian memiliki window yang memungkinkan banyak fungsi untuk ditampilkan secara konkuren, dapat mendukung komunikasi di antara dan antar pengguna dan pembangunan MICC, memberikan pelatihan berdasarkan contoh. Nah, ini contohnya ya, subsistem antarmuka pengguna banyak sekali kapabilitasnya. Kemudian yang subsistem berbasis pengetahuan. Subsistem ini mendukung semua subsistem lain atau bertindak sebagai suatu komponen independen yang memberikan intelijensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan. Jadi dalam sebuah sistem itu mesti ada knowledge-nya ya. Kita ada berbasis pengetahuan, apalagi kita kan di informatika itu merupakan ilmu eksak, ilmu yang pasti ya. Jadi kita harus dalam sistem itu harus ada pengetahuannya ya. Kalau mungkin tergantung ya itu identifikasi masalahnya, pengetahuannya apa, tapi harus ada pengetahuannya. Kemudian subsistem ini dapat diinterkoneksikan dengan repositori pengetahuan perusahaan yang kadang-kadang disebut basis pengetahuan organisasional. Nah, ini subsistem berbasis pengetahuan. Jadi masalah tak terstruktur, semi terstruktur, kemudian diberikan oleh suatu sistem pakar atau sistem cerdas lainnya. Mungkin ini just information saja ya. Kalau mungkin di sistem pakar ini kan ini ada contohnya sistem pakar ya. Kalau dalam sistem pakar itu expert sistemnya tuh siapa? Expert sistemnya tuh dari dokter misalnya kalau mungkin mendiagnosa suatu penyakit ya. Nah, dari dokter itu mendiagnosa, kita tanyakan gejala-gejalanya, kita kan nggak mungkin ya membuat sebuah sistem tanpa adanya dasar ya, Kak. Makanya kalau dalam suatu sistem pakar itu, kita tanyakan gejala-gejalanya itu pada dokter. Oh, gejala misalnya penyakit diabetes mellitus, oh gejala-gejalanya misalnya perutnya sakit atau apapun itu ya, saya kurang memastikan ya datasetnya. Itu kan kewenangan dokter ya. Jadi misalnya seperti itu atau penyakit TB ya saya juga dulu pernah ya. Jadi saya tahu gejalanya misalnya gejalanya tuh bintik-bintik merah, kemudian panas tinggi, kemudian adanya pendarahan misalnya ya itu kalau gejalanya itu penyakit TB. Terus kita tanyakan terlebih dahulu. Jadi informasi dari gejala-gejalanya itu kita tanyakan ke pakarnya, yaitu seorang dokter. Jadi kita tidak boleh, walaupun di internet mungkin banyak sekali ya, tapi alangkah lebih emang harus untuk bertanya kepada expertnya yaitu seorang dokter. Kemudian dokter akan memberikan gejala-gejalanya, informasi gejala, kemudian kalau gejalanya ini nanti akhirnya penyakitnya ini kayak gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian sistem cerdas lainnya kan nggak cuma sistem pakar saja kan, sistem cerdas lainnya mungkin teman-teman bisa searching ya di Google seperti apa. Tapi ini saya hanya
memberikan contoh salah satunya yaitu sistem PAKAR. Kemudian oleh karena itu, makin banyak sistem pendukung keputusan canggih yang dilengkapi dengan satu komponen yang disebut dengan subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Komponen ini dapat menyediakan keahlian yang diperlukan untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen sistem pendukung keputusan yang lainnya. Jadi, kita menyediakan keahlian dan diperlukan untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan. Jadi mungkin tadi sudah disebutkan ya, mungkin mendiagnosa penyakit nanti hasilnya, oh ternyata dia penyakit ini gitu ya misalnya. Oh kalau misalnya teman-teman ingin lebih banyak ya ilmunya tentang SPK ini bisa membaca jurnal-jurnal ya, jadi mempunyai bayangan, oh ternyata SPK seperti ini gitu loh. Oke, kemudian pembangunan DSS. Jadi pembangunan DSS atau ini maksudnya DSS itu Decision Support System atau SPK ya. Yaitu membangun sistem pendukung keputusan yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrogramannya tuh bebas kalau misalnya teman-teman di sini sudah ahli di Python gitu silahkan. Kemudian kalau bisa sih ada interface-nya ya kalau ini biar usernya itu bisa langsung ngeklik-ngeklik. Terkadang kan kalau misalnya bukan orang IT, nah tidak ada interface-nya itu kan nggak bisa ya diaksesnya. Ini gimana ya cara masukin datanya kan bingung kalau bisa ada interface-nya. Kemudian menggunakan generator sistem pendukung keputusan. Misalnya seperti Excel dan Lotus 123. Jadi ini pembangunan sistem, kita analisis, tadi kita ulang lagi ya. Itu kemudian kita rancang sistemnya, kita bikin database-nya, kemudian interface-nya. Mungkin kalau di sini teman-teman yang harus melakukan perancangan interface diorek-orek dulu gitu, kemudian membuat flowchart-nya program, kemudian kita lakukan implementasi. Oke, titip tangan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau tadi selama video kali ini ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya untuk kuliah online. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.